Satu hati sampai mati. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia dan berjanji. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti Dion dan Reta tadi bangunnya pagi-pagi. Tadi bangun jam berapa, Dion? Jam 4. Reta tidak tidur. Saya mau ngajak ngobrol mereka supaya nggak ada kesempatan untuk ngantuk. Dion, saya mau tanya dulu. Belum ditanya kok sudah menjawab. Pertanyaannya sederhana tetapi penting. Apakah Dion sungguh beriman kepada Yesus? Saya sungguh beriman kepada Yesus. Apakah Dion sungguh percaya kepada Yesus? Saya percaya Yesus. Apakah Dion mau mengikuti Yesus? Saya akan selalu setia mengikuti Yesus. Reta, pertanyaannya sama. Apakah Reta beriman kepada Yesus? Ya, saya beriman kepada Yesus. Apakah Reta percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya pada Yesus. Apakah Reta mau mengikuti Yesus? Ya, saya mau mengikuti Yesus. Dion dan Reta, apakah sadar tentang yang saya tanyakan? Juga sadar tentang jawaban yang diberikan tadi? Sadar atau setengah sadar atau lagi mabuk? Sadar ya? Puji Tuhan. Dion dan Reta sadar beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan mau mengikuti Yesus. Apakah kata-kata saya ada yang salah? Betul ya? Betul. 100 untuk saya. Saya persilakan Dion dan Reta berdiri. Saya persilakan balik badan. Lihat satu persatu semuanya. Di absen. Siapa yang diundang dan tidak hadir, di absen. Teman-teman dari Santa Maria di absen. Susternya di absen. Sudah ya? Orang tuamu di absen. Sudah ngantuk atau belum? Jangan lama-lama. Nanti misalnya bisa sampai sore. Ya, sudah ya. Duduk. Saya mau tanya lagi. Ketika melihat yang hadir, apa yang muncul dalam hati Dion dan Reta? Senang. Karena apa? Karena berarti banyak yang mendukung, banyak yang menjadi saksi di pernikahan kami. Dion. Melihat kehadiran adik-adik yang ada di sini, saya sangat bersuka cita karena saya percaya bahwa banyak yang betul-betul akan kami. Sempat mengetahui yang diundang dan tidak datang, atau bahkan yang tidak diundang tapi datang? Tidak. Baik. Kita bersyukur semuanya karena yang muncul positif. Senang, bersukacita, banyak yang mendukung, dan juga ada satu kata yang penting tadi, saksi. Jangan lupa, semua menjadi saksi bahwa Dion dan Reta beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan mau mengikuti Yesus. Ini diucapkan tidak hanya di ruang di mana kita bertiga, tapi ini di ruang yang besar. Yang menjadi saksi banyak. Ini belum langit dan bumi juga menjadi saksi. Lampu-lampu juga menjadi saksi. Sakramen Maha Kudus juga menjadi saksi. Ini yang tidak tertulis di dalam surat. Tapi yang tidak tertulis bukan berarti nggak penting. Baik kalau ini diingat baik-baik. Juga bagus ini menjadi bahan bagi orang tua Reta maupun Dion untuk mengingatkan, selalu diingatkan. Ingat,
yang menjadi saksi banyak. Nomor satu, saksi bahwa kamu beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan juga mau mengikuti Yesus. Ini nomor satu. Ini bab 1, mata pelajaran 1. Lalu yang kedua, teks ini bukan saya yang membuat. Saya hanya menerima, lalu setelah saya lihat, saya bilang bagus. Karena saya tidak melihat kekurangannya, saya memang hanya melihat bagusnya. Yang memang bagus. Kalau bicara mengenai kurangnya ya memang ada, tapi itu nggak penting. Kurangnya adalah nggak ada foto saya. Tapi saya hanya mau melihat bagusnya. Ya memang bagus. Bahwa ada yang tidak sesuai, tidak terlalu penting, dan itu nanti saya bisa spontan. Seperti kata pengantar itu saya nggak pakai. Tetapi memang bagus. Bacaan yang dipilih mau saya gunakan juga sebagai acuan. Ini cara saya menghargai Dion dan Reta. Kalau ini baik, boleh ditiru. Saya menghargai apa yang dibuat oleh Dion dan Reta. Di dalam teks yang mereka buat, Injilnya itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus tidak pernah memerintahkan saling marah-marah, saling bertengkar. Itu bukan perintah Yesus ya. Semua menjadi saksi. Yang diperintahkan oleh Yesus adalah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus. Maka kita memang harus mengenali. Yang kita kenali dari kalimat pertama adalah Yesus memerintahkan supaya saling mengasihi, tapi jangan mengasihi menurut teori macam-macam, bukan. Tapi mengasihi seperti saya mengasihi. Jelas kan? Meniru Yesus. Kita mau berjalan-jalan di dalam kitab suci, melihat bagaimana Yesus mengasihi. Saya terkesan oleh kisah di mana Yesus berhadapan dengan banyak orang. Jumlahnya itu 5.000 laki-laki, nggak terhitung para perempuan dan anak-anak, juga para suster. Semua kelaparan. Yesus mengasihi mereka, maka mencegah para murid untuk memulangkan mereka. Ada orang yang mau cuci tangan, padahal dia punya tanggung jawab, tapi dia nggak mampu melaksanakan itu. Yesus mencegah, melarang. Tapi bukan hanya itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena mengasihi, maka Yesus juga memberikan solusi. Melarang itu mudah. Yesus juga melarang, tapi bukan hanya itu. Yesus menunjukkan jalan, solusi. Dan solusinya itu sederhana. Tetapi yang sederhana itu ternyata juga membawa berkah. Percaya. Solusi yang dilakukan Yesus adalah bertanya, di kamu ada apa? Lalu dijawab, ada 5 roti 2 ikan. Nasinya lebih banyak, lauknya sedikit. 5 roti 2 ikan. Dion kalau makan lauknya lebih banyak, nasinya lebih sedikit, atau nasinya lebih banyak, lauknya nggak ada. Menarik. Ini bekal seorang anak. Anak dan hanya satu. Saya beberapa hari yang lalu dalam rangka memberikan dukungan kepada anak-anak dan ajaran baru, saya kunjungi TK. Ada 3 kelas, saya masuki semuanya. Saya kunjungi yang SD, saya kunjungi yang SMP, saya kunjungi yang KBM, yang KP. Semua saya kunjungi. Kebetulan pas saya ke sana itu anak-anak SD sedang istirahat. Mereka makan, bekalnya masing-masing. Saya lihat, wah ternyata nggak ada apa-apanya porsinya. Kalau dibandingkan dengan porsinya Dion dan Reta, nggak ada apa-apanya, sedikit. Maka bisa membayangkan, ada 5.000 laki-laki
nggak terhitung perempuan dan anak-anak yang semuanya kelaparan. Dan di situ hanya ada bekal 1 orang anak, 5 roti 2 ikan. Apa artinya? Tapi menarik, dalam rangka mengasihi, Yesus itu tidak memandang rendah yang kecil, yang sederhana. Nggak disepelekan, nggak dicibirkan, itu berharga. Dan karena dilihat sebagai yang berharga, maka itu bisa menjadi sarana untuk mengasihi. Dan ternyata ketika seperti itu diperlakukan, maka lalu itu cukup, bahkan makanannya lebih. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Ini yang baru saja saya sampaikan, itu bukan cerita yang asing. Saya percaya Dion dan Reta tahu. Tapi banyak orang yang tahu ceritanya tapi tidak tahu maknanya. Itu maknanya kan luar biasa. Bagaimana kita jangan mencibirkan, meremehkan yang kecil. Sayangilah, cintailah, tapi seperti Yesus mengasihi, memberdayakan, menggunakan yang ada. Jangan orang itu hidup dengan kata-kata besar pasak daripada tiang. Kasihlah dengan yang ada. Saudara sekalian terkasih, saya selalu memperhatikan yang ada ketika hidup berkeluarga itu dimulai. Pertama yang ada itu adalah ini. Ini tolong Reta dan Dion ya. Boleh ngantuk, merem boleh, tapi telinganya tetap mendengar. Ini jangan dibuang. Harus mengarsipkan minimal 2. Lalu di rumah luangkan waktu untuk membaca kembali kata-kata yang ada di sini. Lalu yang mengesan di stabilo. Ini hal yang biasa, apalagi mereka adalah orang-orang yang sehari-harinya di bidang pendidikan. Saya yang sehari-harinya di balong saja bisa mengatakan seperti itu. Ini hal yang biasa. Saya mau mengikuti Yesus. Yesus menggunakan yang ada untuk mengasihi. Saya juga berusaha seperti itu. Menggunakan yang ada untuk mengasihi Dion dan Reta. Teks yang ada, berharga. Ingat ya, disimpan minimal 2 untuk masing-masing. Luangkan waktu untuk dibaca. Di stabilo bagian yang mungkin nomor 1 yang mas stabilo ini, yang Dion dan Reta lagi pelukan. Nah ini stabilo. Nah yang lain juga. Karena bagus. 1. Nanti kalau orang tuanya juga mau mengikuti baik juga. Untuk ingatkan, ingat di teks yang dipakai ketika pemberkatan ada kalimat ini. Ini buktinya. Nah, supaya ada buktinya. Kalau ngarang-ngarang kan mungkin susah. Ini buktinya. Mungkin juga baik orang tua satu-satu. Lalu yang kedua. Yang kedua itu benda-benda rohani. Saya paling sedih kalau benda-benda rohani itu hanya untuk basa-basi, hanya untuk formalitas. Kita tahu toh, kalau benda rohani itu diperlakukan hanya untuk basa-basi, hanya untuk formalitas, kita pasti tahu. Sampai di rumah pasti terlantar, pasti terlantar. Di mana? Oh ya, di mana ya? Terlantar. Kita belum bisa mengatakan Dion dan Reta ini menelantarkan benda-benda rohani itu atau tidak. Saya ingatkan, saya hanya berusaha mengikuti Yesus, memberdayakan yang ada. Benda-benda rohani itu ada. Nanti kalau diberikan oleh orang tua ke Dion dan Reta, jangan lalu digadaikan, apalagi dijual. Jangan diterlantarkan. Itu isinya kitab suci. Lalu apalagi? Salib, rosario, lilin, rangginan. Ada nggak rangginan? Setidaknya tadi disebutkan ada salib, ada rosario, ada lilin, ada kitab suci. Kalau saja ini dimanfaatkan betul untuk memelihara, untuk mengasah semangat mengasihi versi Yesus, itu sudah cukup, sudah cukup. Saya nggak punya kata-kata yang lain.
Saya nggak punya pesan yang lain. Saya justru mau mengajak Dion dan Reta, mari berfokus pada apa yang dipesankan oleh benda-benda rohani itu untuk menghidupi. Sudah cukup jelas saya kira ya. Kalau itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, wah itu sangat menolong. Jadi sebenarnya supaya kita itu bersukacita dalam berkeluarga, ternyata nggak terlalu rumit, nggak terlalu susah. Belajarlah dari Yesus, memberdayakan yang ada. Ini ada, berdayakan. Benda-benda rohani ada, berdayakan. Nasihat saya meskipun 2 hari nggak akan lebih bijaksana dan lebih banyak dibandingkan sabda Tuhan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Iya. Jadi pesan saya 2 saja. Ini di stabilo bagian yang penting itu jangan diterlantarkan, kasihan. Kalau diterlantarkan lebih baik berikan kepada saya. Nanti akan saya berikan kepada orang yang jauh lebih bisa menghargai. Kasihan. Jadi ingat baik-baik, saling mengasihi seperti aku mengasihi, seperti Yesus mengasihi, yaitu menggunakan yang ada. Jangan diterlantarkan yang ada. 5 roti 2 ikan kecil jangan diterlantarkan. Ini jangan diterlantarkan. Benda-benda rohani jangan diterlantarkan. Semua menjadi saksi. Apa yang saya sampaikan kepada Dion dan Reta yang hadir menjadi saksi. Langit dan bumi dan kisah sengsara Tuhan Yesus dan sakramen Maha Kudus menjadi saksi. Saya tersentuh oleh dokumen pendidikan yang dikeluarkan oleh Tata Suci yang terakhir, yang menggarisbawahi soal pentingnya kerjasama antara sekolah dan orang tua. Keberhasilan itu ditentukan oleh kerjasama. Saya berterima kasih karena saya percaya pasti Bapak dan Ibu, orang tua dari kedua ini juga mau bekerja sama. Yuk kita semua saling mendukung, kerjasama dengan Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita ikuti. Tuhan memberkati. Satu hati sampai mati. Moga kau dan